Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul materi pengertian karir dan pengertian bimbingan karir, juga tujuan dan prinsip bimbingan karir. Kami beranggotakan Fitri Syahira, saya sendiri, Muhammad Rifat Kayana. Dan ada saya, Walid Akbar Ismail. Jadi yang pertama, apa sih itu bimbingan? Nah, bimbingan sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, yang berarti menunjukkan, menuntun, atau mengemudikan. Sedangkan secara istilah, bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan dan diberikan kepada individu yang sedang berkembang dengan upaya individu dapat memahami dirinya sendiri dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan. Bisa di next. Selanjutnya, apa sih itu karir? Nah, menurut Handoko 2005, karir adalah semua pekerjaan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Dengan demikian, karir ini itu menunjukkan perkembangan para pegawai secara individual dalam jenjang jabatan atau pangkat yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Bisa di next. Nah, menurut hasil penelitian dari Bu Fadlaha tahun 2016, pengertian karir sendiri dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu jabatan dalam masa kerja tertentu atau periode tertentu. Kedua ialah jabatan yang pernah diraih selama ia bekerja, jadi selama periode dia bekerja, jabatan apa saja yang pernah dia raih. Dan yang ketiga, peran dia selama masa hidup. Jadi tidak selalu urusan pekerjaan, contohnya seperti ibu rumah tangga, itu tuh bisa dikategorikan dalam suatu karir gitu. Jadi ibu rumah tangga. Bisa dilanjut. Nah, kita kan tadi udah bahas nih apa karir, apa itu bimbingan. Nah, apa sih bimbingan karir itu? Jadi bimbingan karir sendiri merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu melalui berbagai cara dan bentuk layanan agar ia mampu merencanakan karirnya dengan mantap sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, pengetahuan, dan kepribadian, serta faktor-faktor yang mendukung kemajuan dirinya. Bisa di next. Nah, di sini tuh ada menurut Winkel 2013, pengertian lainnya bimbingan karir ialah suatu proses layanan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesional atau dunia kerja. Nah, bimbingan karir ini difokuskan pada 2 aspek utama, yaitu 1, membantu dalam menentukan pilihan karir atau spesialisasi pekerjaan yang sesuai. Jadi, bimbingan karir ini membantu kita untuk di manakah posisi kita ini yang cocok untuk bekerja selanjutnya gitu. Yang kedua ialah mempersiapkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai tuntutan dan persyaratan yang ada dalam lingkungan kerja. Jadi kita tuh udah bimbingan karir ini membantu kita untuk menuntun kita agar lebih ready nih untuk terjun langsung ke dunia kerja dengan soft skill atau hard skill yang kita punya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada tujuan bimbingan karir. Di sini tuh ada 4 tujuan bimbingan karir. Yang pertama ialah memahami potensi diri, yaitu di sini kita membantu individu untuk mengenali minat, bakat, keterampilan, juga nilai-nilai pribadi nih yang relevan dengan pilihan karir gitu. Misalnya kayak dia bakatnya gimana, terus dia punya minat kemana. Jadi itu tuh bisa kita sesuaikan, kita adjust sehingga bakat sama minatnya tuh bisa di satu arah yang sama gitu. Kedua, yaitu menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Jadi di sini kita tuh mempersiapkan individu untuk beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan gitu, dengan norma profesional dan dinamika lingkungan kerja gitu. Selanjutnya ialah mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi di tujuan bimbingan karir ini
kita tuh melatih individu dalam mengevaluasi opsi karir atau memilih jalur yang sesuai dengan potensi atau kondisi eksternal dia gitu. Jadi kita tuh melatih individu untuk gimana nih opsi karirnya, apakah dia tuh memilih jalur seperti apa, atau mungkin dia jenjangnya seperti apa, seperti dia SMA mau ngambil apa, SMA kah, atau SMK, atau emang jurusannya apa gitu. Selanjutnya ialah mencapai kesejahteraan hidup, yaitu kita tuh memastikan pilihan karir itu sejalan dengan keseimbangan hidup. Jadi kayak finansial, keluarga, dan spiritual. Jadi di situ kita tahu nih kalau seandainya si individu ini dia kan biasa punya nilai-nilai pribadi dalam kehidupannya gitu. Jadi kayak contoh finansialnya, apakah dia cukup dengan minat dan bakat dia. Terus dari keluarganya, apakah keluarganya itu mensupport profesi dia ke depannya, seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ya ada prinsip bimbingan karir. Di sini tuh prinsip bimbingan karir terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fleksibel dan adaptif. Jadi program harus disesuaikan dengan kebutuhan unik siswa, perkembangan dunia kerja, dan kondisi sekolah. Selanjutnya ada integral dengan bimbingan konseling. Jadi di sini bimbingan karir itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan nih dari layanan bimbingan konseling di sekolah dan harus selaras dengan program utamanya. Jadi bimbingan karir itu emang sepaket sama bimbingan konseling di sekolah. Jadi di bimbingan sekolah kita tuh emang udah ke arah nih mau SMK, SMA itu ngambil jurusan apa, atau selanjutnya kita tuh mau kira-kira kita tuh berpotensi tuh bisa lolos dari SNBP atau apa seperti itu. Terus selanjutnya ada berkelanjutan. Jadi dilaksanakan secara bertahap dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dengan materi berkembang sesuai dengan usia gitu. Selanjutnya ialah ada terukur. Jadi kita memerlukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan melakukan perbaikan program. Bisa di next. Nah, selanjutnya nih ada peran staf sekolah dalam bimbingan karir. Pertama tuh ada informator. Jadi guru itu diharapkan sebagai pelaksanakan cara mengajar informatis, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Jadi di sini peran staf sekolah ialah sebagai informator bagi bagaimana anak-anak ini bisa masuk ke jenjang yang mereka mau gitu. Seperti ada jurusan apa saja, kalau emang dia minatnya di sini, atau dia mau ke tata boga, dia bisa ngambil kursus apa, seperti itu. Jadi gunanya guru, dia bisa menjadi informator gitu. Selanjutnya ada organisator gitu. Jadi guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Jadi di sini guru itu gunanya untuk mengelola kayak kegiatan akademik, seperti contoh kayak paski, atau gurunya mau OSIS, biar membimbing anak-anak punya bakat di kedepannya gitu. Selanjutnya ada motivator. Jadi guru harus mampu merangsang dan memberi dorongan serta transforman untuk mendinamiskan potensi siswa atau menumbuhkan aktivitas dan kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi peran staf guru atau staf-staf sekolah itu ialah harus memotivasi anak-anak untuk terpicu lagi nih mau menggapai cita-citanya gitu. Selanjutnya ada direktor. Jadi guru tuh harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dia cita-citakan. Jadi guru tuh emang nggak bisa nge-force siswa-siswanya, tapi guru itu bisa jadi direktor nih, ngarahin gimana sih siswanya, atau ngasih mereka kayak tujuan, atau ngasih mereka semangat gitu, bisa biar mereka siswa-siswa ini bisa terarah dan tahu nih mereka tuh harus ngambil jalan yang kemana. Bisa di next. Selanjutnya ada inisiator gitu. Jadi guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi kita bisa juga ngasih siswa tuh kayak ide-ide gitu loh dalam proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa tuh tahu gimana dirinya dan gimana cara belajar mereka gitu. Selanjutnya ada transmitter gitu. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, dan jadwal pelajaran dan lain-lain, itu seperti kayak tadi. Selanjutnya ada fasilitator.
guru dapat memberikan fasilitas kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada mediator sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa dan evaluator. Jadi guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya gitu. Sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya itu berhasil atau tidaknya. Jadi staf guru itu bisa ngasih evaluasi nih biar siswanya tuh gak hanya dapat motivasi, gak hanya dapat arah, tapi dia tuh bisa jadi ngevaluasi dirinya sendiri kalau emang dia tuh punya salah di mana atau lemah di mana, soft skill apa yang harus dia bangun atau hard skill apa yang harus dia pelajari gitu. Nah, bimbingan karir pada dunia kerja ini biasa dilaksanakan dalam berbagai cara gitu. Menurut Narulita 2019, perencanaan karir dibuat dalam organisasi agar karyawan dalam berusaha itu tidak salah arah, karena perencanaan yang baik akan mampu menentukan arah yang tepat, sehingga upaya dapat dilakukan akan lebih efektif dan efisien gitu. Jadi penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan karir juga tujuannya itu bimbingan karir pada dunia kerja itu bisa jadi penilaian organisasi terhadap kemampuan dan kesanggupan pegawai dalam pekerjaannya gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada informasi karir, juga bimbingan karir. Jadi, bimbingan karir pada dunia kerja tuh manfaatnya tuh agar karyawan dalam berusaha itu tidak salah arah. Jadi, kayak biar karyawannya tuh tahu potensi dan kesanggupan diri dia dalam bekerja itu seperti apa, batas dan minimalnya gitu. Jadi, si pegawai itu nggak tertekan atau dalam melakukan pekerjaan itu jadi tidak efektif gitu, karena itu tujuannya bimbingan karir pada dunia kerja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, izin melanjutkan. Jadi untuk subbab ini adalah untuk menganalisis jurnal, kasus berdasarkan jurnal ilmiah. Jadi kasus yang diangkat adalah suatu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling spesifik karir yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Nongapia, khususnya untuk kelas 12 gitu. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwasannya guru bimbingan konseling di sekolah ini tuh telah menjalankan suatu program layanan konseling karir dengan memberikan suatu informasi mengenai pemahaman diri, lingkungan dan karir, terus juga pendidikan lanjutan. Nah, layanan konseling karir itu diberikan melalui 3 format, ada klasikal, ada kelompok maupun individual gitu. Nah, namun permasalahannya adalah terdapat beberapa hambatan nih, seperti rasio guru yang nggak seimbang, spesifiknya guru BK ya. Nah, keterbatasan sarana, terus juga nggak ada jadwal yang khusus untuk kelas 12 gitu. Nah, di sini juga sekolah tuh tidak mengadakan suatu mitra atau kerjasama antara perusahaan gitu, yang dimana kita ketahui kan kalau misalnya SMK itu kan kalau lulus kan bisa langsung kerja ya. Nah, namun si SMK di SMK ini tuh sekolahnya menjalinkan mitra gitu ke perusahaan, yang dimana yang nggak menjamin kalau misalkan siswa SMK ini lulus tuh langsung dapat kerja seperti itu. Nah, menurut observasi penulis di lapangan juga terlihat nih masih banyak siswa yang bingung memilih program studi yang akan dimasuki. Kayak misalkan beberapa siswa juga merencanakan suatu karir tuh nggak secara realistis gitu. Nah, siswa membuat rencana karir tuh hanya didasarkan atas kemauan dan keinginan mereka tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi nggak realistis gitu dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa gitu. Nah, bahkan terdapat di antar siswa tuh yang menyerahkan suatu pilihan karir mereka tuh pada teman sebayanya atau mungkin orang lain gitu. Dan menurut hasil observasi penulis di SMK Negeri 1 Nangapino ini tuh dilakukan pada tanggal 15 Desember pada tahun 2017. Nah, dia menemukan nih bahwasannya banyak siswa tuh yang belum mempunyai cita-cita yang matang setelah tamat sekolah gitu. Nah, banyak siswa juga yang berpikir bahwasannya setelah tamat sekolah tuh pasti sulit mencari kerja gitu.
Nah, di sini pasti musuh kerja ini kan ada suatu kata-kata kehilangan motivasi ya. Nah, sehingga siswa ini tidak termotivasi untuk belajar dengan baik gitu. Nah, karena adanya sesuatu pendapat yang keliru, begitu juga dengan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu. Jadi dia masih bingung untuk kedepannya bagaimana perencanaannya. Nah, banyak siswa juga yang memilih jurusan bukan karena keinginan diri sendiri gitu ketika memilih perguruan tinggi, sehingga dalam mengikuti perkuliahan siswa tuh tidak berusaha secara maksimal. Nah, perencanaan karir siswa bukan hanya sekedar pekerjaan yang dipilih, melainkan kita tuh sebagai konselor ataupun membimbing si siswa ini tuh membantu untuk menemukan suatu potensi yang dimiliki oleh si siswa ini gitu. Oke, berikut merupakan kita menganalisis kasus berdasarkan teori-teori karir. Yang pertama ada teori dari Ginsberg. Nah, si Ginsberg ini kan menyatakan ya bahwasanya di tahap realistiknya si Ginsberg ini kan ada 3 tahap lagi. Yang pertama ada tahap eksplorasi, jadi mana dia menjelajahi berbagai pilihan. Terus ada kristalisasi, menyaring pilihan berdasarkan minat dan realitas gitu. Terus yang terakhir ada spesifikasi, menentukan suatu jalur karir. Nah, fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya siswa tuh belum sampai pada tahap kristalisasi maupun spesifikasi. Nah, hal ini tuh terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh si peneliti gitu. Kurangnya pemahaman karir, pilihan karir tuh yang terlalu mengawang, jadi nggak realistis gitu. Nah, implikasinya siswa tuh perlu diberikan suatu fasilitas untuk mengeksplorasi secara aktif dan sadar terhadap pilihan karir yang tersedia gitu. Nah, yang kedua ada teori super, yang dimana kan super sendiri menekankan bahwasannya pentingnya konsep diri atau self concept yang dan tahapan exploration 15 sampai 24 tahun. Nah, idealnya pada usia ini tuh siswa sudah memahami potensi dan minat diri yang dimiliki masing-masing gitu. Terus juga mencari pengalaman belajar karir di masing-masing sendiri gitu. Namun bahwasannya realitanya banyak siswa yang belum punya cita-cita matang gitu. Nah, dan juga ada suatu ketakutan tidak bisa kerja setelah lulus, dan juga banyak yang asal pilih jurusan nggak berdasarkan potensi yang dimiliki, terus juga pengaruh dari teman sebaya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya self concept siswa tuh belum berkembang secara optimal. Nah, makanya kita sebagai konselor ataupun guru BK, kita perlu melakukan suatu ya penguatan pemahaman diri melalui asesmen dan konseling eksploratif gitu. Nah, yang ketiga ada teori dari Gottfredson, yang dimana teori ini tuh menyatakan bahwasannya siswa tuh membentuk pilihan karir berdasarkan kompromi antara keinginan dan suatu realitas. Nah, banyak di siswa di SMK ini nyatanya masih memilih jurusan bukan karena minat, tapi tekanan sosial atau teman atau konformitas teman-teman disebutnya. Nah, terus juga nggak mempertimbangkan nih kemampuan dan peluang kerja mereka yang miliki gitu. Jadi dia nggak mempertimbangkan kemampuan dan peluang kerja yang dimiliki. Jadi dia tuh pengennya tuh instan aja gitu, teman-teman. Nah, solusinya adalah memberikan suatu pemahaman nih bahwasannya kompromi karir bukan berarti menyerah, tapi melakukan penyesuaian realitas antara minat, bakat, dan kondisi lingkungan yang terjadi dialami oleh individu gitu. Yang keempat ada teori Crombroots. Nah, si Crombroots ini kan menekankan ya bahwasanya pentingnya pengalaman belajar, pengaruh lingkungan, dan keterampilan menghadapi tugas. Nah, masalah yang terjadi di SMK Nangopino ini adalah siswa tuh masalahnya di SMK Nangopino adalah jadi sekolah tuh nggak bekerja sama nih antara perusahaan ataupun perguruan tinggi. Yang kita ketahui kan kalau misalnya SMK itu kan tadi saya udah bilang kalau misalkan lulus itu kan bisa langsung dapat kerja. Namun di sekolah ini tuh dia tidak melakukan suatu mitra terhadap perusahaan, yang dimana ini membuat suatu perasaan pesimis lah bagi para siswanya gitu. Jadi gimana sekolah gua aja nggak bermitra dengan perusahaan, gimana gua dapat kerja nanti setelah lulus gitu. Nah, terus juga nggak ada praktek langsung atau simulasi karir, yang dimana solusinya siswa akhirnya akhirnya siswa tuh nggak memiliki suatu referensi nyata tentang dunia kerja atau kuliah gitu. Nah, solusinya maka perlu diadakan suatu program magang, kunjungan industri, atau career talk untuk memberikan siswa pengalaman belajar karir itu secara langsung. Oke, yang kelima teori Holland. Di mana Holland membagi tipe kepribadian kan menjadi 6 ya, ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan konvensional. Nah, namun di lapangan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti,
nggak semua siswa tuh tahu tipe kepribadiannya. Terus juga banyak siswa yang memilih karir tuh nggak sesuai kepribadiannya dia. Nah, rekomendasinya untuk sekolah mungkin melakukan suatu asesmen nih, kita melakukan tes kepribadian dari Holland ini reaksi kepada seluruh siswa gitu. Terus juga melakukan suatu konseling karir berbasis tipe kepribadian si Holland ini agar pilihan tuh sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa dan harapannya bisa produktif gitu. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada solusi atau penyelesaian kasus. Jadi, solusi yang dianjurkan itu adalah optimalisasi layanan individual dan juga kelompok. Nah, disarankan untuk lebih menitik beratkan pada layanan konseling individu dan kelompok dibandingkan klasikal, karena format ini tuh lebih efektif dalam menggali masalah spesifik siswa, serta membantu mereka mengidentifikasi minat, potensi, dan juga hambatan pribadi. Jadi, layanan individual dan kelompoknya tuh dibikin lebih kecil, jadi kayak kita mampu mengetahui secara spesifik gitu minat, potensi, dan juga hambatan pribadi mereka. Nah, selanjutnya ada peningkatan pemahaman diri siswa. Jadi guru BK tuh perlu memperkuat program asesmen minat, bakat, dan juga kepribadian, misalnya Holland Code atau enggak tes minat bakat gitu, sehingga siswa dapat memilih karir berdasarkan pemahaman diri yang lebih baik sesuai dari teori Holland dan juga Super. Nah, selanjutnya ada penguatan kolaborasi dengan dunia kerja dan perguruan tinggi. Nah, sekolah juga perlu menjalin kemitraan nih dengan perusahaan dan juga perguruan tinggi agar siswa memiliki akses informasi nyata tentang peluang kerja dan studi lanjutan, sekaligus memperkecil gap antara dunia pendidikan dan juga dunia kerja. Nah, di jurnal tadi kan dibilang bahwa motivasi siswanya tuh kurang ya, karena mereka tuh kayak mengetahui gitu bahwa sekolah mereka tuh kurang kolaborasi dengan perusahaan atau enggak perguruan tinggi di luar gitu. Nah, dengan adanya penguatan kolaborasi dengan dunia kerja dan perguruan tinggi itu dianggap mampu menaikkan motivasi siswa. Nah, lanjut ada penyediaan fasilitas dan jadwal khusus BK. Jadi sekolah perlu menambah jumlah guru BK dan menyediakan fasilitas serta waktu khusus untuk layanan konseling karir, sehingga program berjalan optimal dan terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Nah, lanjut yang terakhir tuh ada program pengalaman karir nyata. Jadi kayak ada career day atau enggak magang, job shadowing, atau enggak simulasi wawancara kerja dan penulisan CV gitu. Jadi kayak dalam programnya tuh ditambahin kayak nanti ada career day, ada magang, kayak biar mereka bisa melihat ke depannya tuh kayak gimana gitu. Next. Nah, lanjut ini ada kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bimbingan karir merupakan layanan penting dalam dunia pendidikan yang membantu siswa mengenali potensi diri mereka, memahami dunia kerja, serta juga mengambil keputusan karir secara tepat gitu. Nah, teori-teori karir seperti Ginsberg, Super, Gottfredson, Krumboltz, dan juga Holland tuh menunjukkan bahwa pengembangan karir itu adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor internal. Ada minat, bakat, dan kepribadian, dan juga ada faktor eksternal di dalamnya atau lingkungan sosial, akses informasi, sama pengalaman nyata juga. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan analisis jurnal tadi. Nah, jadi kan analisis kasusnya tuh di SMK Negeri 1 Nangapino. Nah, mengungkapkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan bimbingan karir gitu, kayak rasio guru BK yang nggak seimbang, kayak kurang banyak gitu. Terus keterbatasan fasilitas juga, fasilitas yang mereka dapatkan tuh kurang, serta kurangnya koneksi dengan dunia kerja dan pendidikan tinggi. Kurangnya kolaborasi antara sekolah dengan perusahaan atau enggak pendidikan tinggi lainnya gitu, sehingga banyak siswa yang belum mencapai pematangan karir karena lemahnya pemahaman diri dan juga minimnya pengalaman langsung. Nah, next. Nah, oleh karena itu solusi yang direkomendasikan oleh peneliti itu untuk yang pertama adalah optimalisasi layanan konseling individual dan kelompok, ada penguatan asesmen minat dan kepribadian siswa juga, ada memperbanyak kolaborasi dengan dunia kerja dan perguruan tinggi, terus ada juga penyediaan fasilitas dan jadwal khusus untuk konseling karir, sama adakan program pengalaman karir seperti magang
dan juga Career Day. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan dari jurnal tadi, dengan implementasi strategi tersebut, bimbingan karir di sekolah diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara pendidikan dan juga dunia kerja bagi siswa, serta membantu siswa juga membangun masa depan yang sesuai dengan potensi dan cita-cita mereka. Jadi, dengan adanya implementasi strategi tadi, semoga siswa-siswa SMA 1 Nangopingo tuh dapat memilih karir mereka dengan tepat gitu, sesuai dengan kepribadian mereka, minat dan juga bakat mereka. Next. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.